Shalom, selamat pagi Gereja GMI dimanapun kita berada. Senang kita bisa berkumpul kembali melalui ibadah online ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh Tuhan untuk kami kembali menghampiri tahta-Mu Tuhan Yesus. Kami mau meletakkan segala beban kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana ada hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu dan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Segala kebaikan yang boleh kami rasakan Tuhan, itu karena kebaikan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan dan disanjung tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berjalan di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu boleh hadir tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, yang percaya bersama kita katakan amin. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bagianku selamanya. Bila katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bagianku selamanya, 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 Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Biar Kau sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan. Firman yang kami boleh dengar pada siang hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami.
Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Segala jawaban doa Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalam hidupku. seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Di doa kami Tuhan, Dia sediakan
Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kita sudah memuji, memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Sekarang tiba saatnya kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh ada, kami boleh berkumpul secara online ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan, di rumah kami masing-masing pun Engkau hadir. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran-Mu, kami mau menghargai kehadiran-Mu itu ya Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin kami, kalau sekarang kami mau membaca firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu, bila Engkau yang berkarya di hati kami, di pikiran kami. Untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, berkati semua sambungan internet, perangkat yang kami pakai, lebih lagi juga hati kami, pikiran kami, jamah itu Tuhan. Sehingga melalui firman-Mu, melalui renungan, itu kami boleh diubah, kami boleh dibentuk lebih lagi serupa dengan Engkau, kami boleh diberi semangat baru Tuhan untuk mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami siap membaca, menggunakan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Tema gereja kita di bulan Juli sampai Agustus ini adalah siap sedia dan makin teguh jadi murid Kristus yang hidup di akhir zaman. Jadi saya ulangi, siap sedia dan makin teguh jadi murid Kristus yang hidup di akhir zaman. Lalu bicara mengenai murid Kristus, saya jadi ingat tentang ayat Matius 5 ayat 13 yang berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia, kita ini adalah garam dunia. Jadi ketika kita jadi murid Kristus, ya Tuhan mengharapkan kita ini jadi garam dunia. Garam ini berbicara apa? Garam ini berbicara dampak gitu ya. Makanan kalau kurang asin atau kurang enak bisa tambah garam, wah jadi lebih gurih gitu ya. Hati-hati buat yang hipertensi gitu. Tapi intinya garam itu memberi dampak pada makanan, memberi dampak pada masakan, dan kita pun sebagai murid Tuhan, Tuhan rindu, Tuhan ingin kita ini hidup kita sebagai muridnya itu memberi dampak. Dan juga Tuhan Yesus juga ingatkan di Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi selain garam, terang, Tuhan juga minta kita untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Itu juga berbicara apa? Berbicara dampak. Hidup kita sebagai pengikut Kristus, apakah kita sudah memiliki dampak? Entah buat lingkungan kita, sekitar kita, keluarga kita. Itu yang kita mau hari ini renungkan, itu kita mau bahas. Dan saya mau kasih judul untuk renungan hari ini, bagaimana menjadi murid yang berdampak. Bagaimana kita bisa menjadi murid yang berdampak? Nah, bersama-sama kita mau baca dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 44. Yohanes 7 ayat 37 sampai 44. Ini bisa ditampilkan juga. Ya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 44. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini suatu seruan Tuhan Yesus yang luar biasa, di mana Tuhan tuh mengatakan, ini loh, air hidup, datanglah padaku gitu. Waktu saya merenungkan ini, saya mikir ini latar belakangnya gimana ya. Waktu saya baca, saya gali lebih dalam lagi, kita bisa juga baca di Yohanes 7 ayat 2 sebelumnya, Tuhan itu sedang berkumpul di pelataran Bait Allah, Tuhan sedang berkumpul di sana dan bersama-sama mengadakan perayaan Pondok Daun. Terus seluruh Israel itu berkumpul di Yerusalem dan mereka mengadakan perayaan Pondok Daun. Dan ketika perayaan Pondok Daun ini, saya jadi mikir ya, perayaannya seperti apa sih? Kalau mungkin buat kita ya Natal, Paskah, kita udah tahu Natal tuh ya kita merayakan kelahiran Tuhan, Paskah kita merayakan Tuhan Yesus disalib.
Tapi pondok daun ini ya mungkin jarang terdengar gitu ya. Saya pun ketika saya baca itu saya jadi tertarik, apa sih perayaan pondok daun ini? Nah, perayaan pondok daun ini bahasa bahasa Ibrani-nya Sukkot gitu ya. Kayak bahasa Jawa gitu ya, Sukkot, tapi ini bahasa Ibrani gitu. Nah, Sukkot ini perayaan pondok daun ini diperintahkan Tuhan untuk diadakan kepada apa namanya supaya bangsa Israel itu memperingati bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir. Mereka ada di padang gurun, mereka tidak punya rumah yang permanen, tapi mereka tinggal di ya gubuk-gubuk gitu, di pondok-pondok daun itu. Dan perayaan ini Tuhan inginkan, Tuhan perintahkan bangsa Israel untuk merayakannya sehingga mereka mengingat bagaimana Tuhan, bagaimana Allah itu membawa mereka secara luar biasa keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Saudara bisa baca ini di Imamat 23 itu. Imamat 23 ayat 34, saya bacakan. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7, itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Lalu di ayat 39, akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Lanjut di ayat 40. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon kurma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon ganda rusa. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Ini perayaan pondok daun seperti ini, ada perayaan 7 hari lamanya itu bersukaria. Dan bersukaria, ini mereka itu berpesta, mereka menari, mereka menyanyi, ada banyak musik, ada banyak ketawa, ada banyak sukacita yang luar biasa. Dan ini diadakan 7 hari lamanya. Dan di situ mereka juga di perayaannya di setiap hari itu Tuhan juga memerintahkan untuk mempersembahkan korban, bawalah persembahan itu dan dipersembahkan gitu ya. Nah, selain korban bakaran, korban hewan yang mereka bawa, mereka juga memiliki korban curahan air gitu, di mana imam itu mencurahkan air ke altar. Nah, air ini ternyata dalam perayaan Sukkot, dalam perayaan pondok daun ini, mereka juga memiliki suatu perayaan lain, satu perayaan yang bernama ya ini namanya agak juga baru buat saya, Simchat Bet HaShoevah gitu nih. Ini bisa dilihat itu. Tapi perayaan ini merayakan perayaan pengambilan air. Jadi bayangkan pengambilan air aja ada perayaannya gitu ya. Jadi nah, perayaan pengambilan air ini buat mereka juga suatu hal yang penting yang mereka juga peringati, mereka juga rayakan. Dan perayaan ini rupanya mereka akan mengiringi para imam, para orang Lewi yang datang dari bait suci. Mereka akan pergi ke kolam Siloam untuk mengambil air di sana, dan mengambil airnya itu di sebuah perigi emas gitu. Mereka mengambil dari kolam itu, dan seluruh bangsa Israel mengikuti mereka, mengadakan prosesi, mengadakan pesta luar biasa, mengikuti mereka sambil menyanyi. Dan di situ juga mereka mengingat akan Yesaya 12 ayat 3 gitu. Yesaya 12 ayat 3 yang berbunyi, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Mereka merayakan itu. Jadi mereka mengikuti imam, mereka mengikuti para orang Lewi, turun dari Yerusalem ke kolam Siloam, mengambil air, lalu kembali lagi ke bait suci untuk mempersembahkan air di situ gitu. Dan itu suatu perayaan yang luar biasa. Nah, di situ ada sukacita yang luar biasa. Sampai waktu saya gali, waktu saya baca latar belakangnya itu ada seorang rabi yang bilang kalau seorang belum melihat sukacita waktu perayaan pengambilan air yang tadi namanya nama bahasa Ibrani-nya panjang itu, kalau seorang belum melihat sukacita di sana, dia itu belum pernah bersukacita yang sebenarnya dalam hidup gitu. Ya maksudnya apa? Maksudnya tuh mungkin saya bisa mengerti rabi ini maksudnya benar-benar ekstrim ya. Kalau orang belum melihat sukacita di pesta itu, dia belum pernah merasakan sukacita sebenarnya kayak gitu. Nah, buat saya itu suatu hal yang luar biasa bahwa
di pesta selama 6 hari lamanya kan, 7 hari, hari pertama suruh istirahat, hari terakhir hari ke-8 suruh istirahat. Jadi 6 hari lamanya mereka tuh mengadakan nyanyian, mengadakan pesta, dan juga mengiringi imam itu untuk mengambil air, terus kembali lagi untuk dipersembahkan air itu. Mereka berpesta dengan luar biasa. Dan saudara bayangkan ini dilakukan selama 6 hari berturut-turut gitu. Dan di hari ke-8, ya Tuhan suruh mereka beristirahat. Di hari terakhir pesta itu Tuhan suruh mereka untuk beristirahat, untuk tidak melakukan apa-apa, tapi untuk hari Sabat, untuk membaca Torah, untuk merenungi itu kan. Dan di hari ke-8 ini, disitulah Tuhan Yesus itu berteriak gitu ya. Disitulah Tuhan Yesus berteriak di tengah-tengah orang yang lagi istirahat, ya orang-orang yang selama 6 hari mereka mungkin pesta, makan, minum, dan di hari yang ke-8 mereka berhenti untuk melakukan semua itu. Mungkin ada yang kehausan, mungkin ada yang kecapean, karena bayangkan 6 hari pesta itu gimana capeknya gitu ya. Tapi di hari ke-8 itu, kalau semua orang lagi tenang, lagi mungkin memulihkan kekuatannya, dan di situlah Tuhan Yesus bangkit berdiri di tengah-tengah orang banyak. Tuhan berteriak. Dikatakan juga kalau kita baca di Yohanes 7 itu, Tuhan berteriak gitu. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum gitu kan. Buat saya itu ya suatu hal yang shocking banget gitu ya. Bagaimana bayangkan kita lagi ada di sana gitu. Kita coba bayangkan kita ada di sana, badan kita lagi capek karena habis 6 hari, kita nari-nari, sukacita gitu, ketawa-ketawa, berbahagia, minum gitu kan. Terus hari ke-8 duduk tenang gitu, terus tiba-tiba ada yang teriak, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum gitu. Itu juga, wah, ngapain nih orang gitu kan. Tapi di situ Tuhan masih benar-benar, ketika saya renungkan sini Tuhan itu luar biasa. Dia selalu memilih momen yang tepat. Tuhan Yesus tuh memang benar-benar luar biasa. Dan di sini ketika Tuhan Yesus berteriak, saya percaya ada maksud gitu. Ada maksud kenapa Tuhan melakukan itu. Tuhan Yesus berkata di situ gitu ya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan ini yang mau kita bahas, ini yang mau saya rindu untuk bagikan gitu ya. Dan mari kita perhatikan, di sini Tuhan Yesus tuh mengatakan dan memanggil orang Israel, memanggil orang banyak gitu. Barang siapa haus gitu. Barang siapa haus ini bukan buat semua orang gitu ya, tapi buat mereka yang haus saja. Haus ini berbicara, buat saya ketika saya renungkan, haus ini berbicara mengenai kebutuhan, berbicara mengenai keinginan. Ya, kita semua pasti punya keinginan, kita semua pasti punya kebutuhan, dan saya percaya itu hal yang wajar. Kita sebagai manusia, kita pasti punya keinginan dan kita pasti punya kebutuhan. Tapi kadang yang jadi masalah adalah ketika kebutuhan dan keinginan kita itu yang menjadi satu-satunya pusat dalam hidup kita, bisa jadi menjadi ilah bagi kita gitu, menjadi idol bagi kita, sehingga semua pikiran, semua tenaga, semua diri kita ini terfokus untuk memenuhi keinginan, terfokus memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan duniawi kita itu. Dan di sini ketika Tuhan Yesus teriak, dia mengkontraskan kedua hal itu gitu. Dia mengkontraskan hal antara orang-orang yang sedang haus secara fisik, secara dunia mereka haus, mereka lelah. Tuhan berteriak ini loh, barang siapa itu haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Di situ Tuhan mengkontraskan antara kamu punya kebutuhan jasmani, kan haus, tapi ini loh, ini aku punya. Ketika kamu datang padaku, aku bisa memenuhi kebutuhanmu secara rohani, memenuhi kebutuhanmu yang bernilai kekal, itu aku yang bisa memenuhinya kayak gitu. Dan di sini Tuhan menyatakan juga bahwa buat saya, sadar maupun nggak sadar, tahu maupun nggak tahu, setiap orang itu pada dasarnya memiliki kehausan dalam dirinya, kehausan akan sesuatu yang bernilai kekal. Ini kita coba renungkan, kita pikirkan ya.
setiap diri kita yang diciptakan, setiap manusia yang diciptakan, itu sebenarnya memiliki kehausan akan sesuatu yang bernilai kekal. Seperti dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dalam hati setiap kita ini ada hati yang merindukan, hati yang merindukan kekekalan. Dan ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika hati kita ini merindukan sesuatu yang kekal, maka apapun yang ada yang adalah sifatnya sementara itu tidak akan bisa memenuhi itu gitu. Segala keinginan kita, segala kebutuhan kita di dunia ini tidak akan bisa memberikan kepuasan akan kekekalan yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Dan di sini saya mau ajak kita untuk berpikir, kalau kita mau jadi murid yang berdampak, kita harus pertama-tama kita harus sadar akan kehausan dalam diri kita, akan kebutuhan dalam diri kita, akan sesuatu yang bernilai kekal itu. Karena saya percaya itu ada, gitu. Saya percaya itu ada. Dan kadang bukti mungkin sekarang di saat ini kita nggak rasakan gitu. Tapi bukti kita bisa lihat ketika kita punya keinginan itu sudah tercapai, akan ada keinginan lain, kita nggak akan merasa puas di situ gitu. Selama di dunia, semua keinginan yang kita capai selalu akan ada keinginan lain. Semua kebutuhan yang kita capai selalu akan ada kebutuhan lain. Dan mungkin kita berkata, oh Tuhan, nanti kalau aku punya ini, aku bahagia. Kalau aku punya pacar, aku baru bisa bahagia gitu ya. Kalau aku punya pekerjaan atau punya kontrak yang permanen, barulah aku bisa penuh sukacita. Atau kalau aku punya mobil, atau baru nanti punya rumah, atau punya apa, punya bisnis, barulah di situ Tuhan aku bisa puas, aku bisa penuh sukacita, aku bisa damai, baru. Tapi tidak akan terwujud gitu. Karena ketika kita mencapai satu titik itu, akan ada kebutuhan lain, akan ada keinginan lain. Akan ada terus. Dan yang saya mau bilang di sini, bukannya itu salah. Punya kebutuhan, keinginan itu wajar, bahkan harus. Kita harus punya keinginan untuk mencapai itu. Tapi yang terpenting adalah kita harus sadar bahwa semua keinginan kita, semua kebutuhan kita itu bukanlah yang terutama. Karena kita ini diciptakan bukan untuk sekedar ada di dunia ini. Kita diciptakan untuk kekekalan. Dan setiap hati kita Tuhan taruh kekekalan. Dan mari kita juga ingat akan kekekalan itu. Karena semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Kita boleh merencanakan, kita boleh menyiapkan untuk apa di dunia ini, tapi jangan sampai kita lupa juga untuk menyiapkan diri kita untuk kekekalan. Dan di sini Tuhan menjerit, Tuhan berteriak, barang siapa yang haus, hai kamu yang haus akan kekekalan itu, hai kamu yang haus akan sesuatu yang bernilai kekal, datanglah kepadaku dan minum. Barang siapa haus. Jadi kalau hidup kita ini mau memiliki dampak, kita harus haus. Kita harus sadar bahwa kita ini haus, bahwa kita ini memiliki kehausan akan sesuatu yang bernilai kekal. Sehingga kita nggak cuma memikirkan apa yang ada di dunia ini saja gitu. Kita nggak cuma memikirkan diri kita nggak cuma memikirkan pekerjaan kita, studi kita, keluarga kita, anak kita, bisnis kita saja. Tapi kita juga memiliki kehausan akan sesuatu yang bernilai kekal. Dan ketika saya renungkan itu kadang kita bisa saja dikendalikan, diperbudak oleh keinginan itu, oleh kebutuhan dan keinginan kita. Dan saya ketika buat orang yang belum percaya, dia akan dikendalikan, dia akan dikendalikan oleh keinginan dan kebutuhannya itu, diperbudak mungkin istilah yang lebih tepat gitu ya. Karena yang dipikirkan cuma itu, karena yang dilihat cuma itu gitu. Ketika orang tidak percaya sama Tuhan, yang dilihat cuma apa yang ada di dunia ini. Dan kalau yang dilihat cuma apa yang ada di dunia ini, dia akan berjuang dengan sepenuh tenaga untuk memenuhi itu, untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya saja. Karena kalau sudah mati, habis itu sudah hilang gitu kan. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan, kita tahu bahwa hidup itu nggak cuma di dunia ini saja.
Jadi buat kita juga, mari kita ingat supaya kita nggak ya diperbudak oleh keinginan kita saja, kita nggak diperbudak oleh kebutuhan kita saja, tapi kita ingat bahwa ya ada dalam diri kita yang merindukan akan sesuatu yang bernilai kekal itu. Barang siapa haus, dan itulah panggilan yang Tuhan nyatakan, barang siapa haus. Tuhan nggak mau manggil semua orang gitu. Tuhan mau manggil, buat kamu yang haus, buat kamu yang haus akan kekekalan, buat kamu yang haus akan sesuatu yang bernilai kekal, datanglah kepadaku. Dan untuk itulah, untuk menjadi murid yang berdampak. Dan kalau kita mau hidup kita ini memiliki dampak yang kekal gitu ya. Kalau mau hidup kita ini bisa kayak tadi Tuhan Yesus bilang jadi garam. Kalau mau hidup kita ini bisa berbuah, yang pertama-tama kita harus memiliki kehausan. Kita harus haus gitu ya. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus bilang, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Nah, sadar akan kebutuhan itu, sadar bahwa kita ini haus, kita butuh, kita mencari sesuatu bernilai kekal, sadar saja itu nggak cukup. Kalau kita mau jadi murid yang berdampak, selain haus, selain kita yaitu sadar akan kekekalan kita itu, kita harus juga datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, buat saya, ketika saya renungkan, ini berbicara mengenai apa? Mengenai otoritas dalam hidup kita. Dan siapa yang haus, datanglah, baiklah ia datang kepadaku. Gitu. Ketika kita ada memiliki kehausan, kerinduan untuk memenuhi suatu hal dalam diri kita, suatu hal, memenuhi kekekalan dalam diri kita, memenuhi kerinduan akan kekekalan itu, atau memenuhi kekosongan dalam hidup kita, kita harus tahu kepada siapa kita harus datang, teman. Baiklah, ia datang kepadaku. Ini bicara mengenai otoritas dalam hidup kita ini, siapakah otoritas yang paling utama itu? Apakah mungkin istri, atau mungkin suami, atau mungkin anak, apa yang anaknya perintahkan atau minta semua harus dilakukan, atau mungkin pekerjaan, atau mungkin mertua, atau mungkin orang tua, saya nggak tahu gitu kan. Siapakah otoritas yang paling utama dalam hidup kita yang menentukan seluruh hidup kita, yang semuanya kita dengarkan dan taati gitu. Siapakah otoritas itu? Apakah yang menjadi pusat hidup kita? Apakah yang menjadi dasar hidup kita? Baiklah ia datang kepadaku. Di sini Tuhan bilang, ya kalau kamu haus, datanglah kepadaku. Aku ini loh sumbermu. Aku ini loh segalanya buat kamu. Apa yang kamu butuhkan itu ada padaku. Kita datang kepada Tuhan. Kita haus, kita merasa Tuhan membutuhkan kebahagiaan sejati, membutuhkan kebahagiaan kekal, membutuhkan kita rindu hidup kita ini memiliki dampak yang bernilai kekal. Kita datang kepada Tuhan. Dan izinkan saya memberikan 3 poin di mana kita bisa datang pada Tuhan, di mana kita bisa ini menemukan Tuhan gitu kan. Yang pertama itu adalah tentunya firman Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Baiklah ia datang kepadaku. Gimana kita bisa datang kepada Tuhan? Yang pertama ya melalui firman-Nya. Firman itu adalah Allah. Ketika kita baca firman, disitulah Tuhan itu sebenarnya berbicara. Disitulah Tuhan itu berada gitu. Bagaimana kita bisa datang ke Tuhan? Pertama itu melalui firman. Kita baca, kita punya waktu, kita menyediakan waktu untuk itu. Kalau di kantor itu selalu bilang sibuk-sibuk untuk meeting ini nggak bisa karena aku nggak punya waktu karena sibuk gitu kan. Tapi selalu dibilang ya kalau ini penting kamu harus menyediakan waktu gitu. Kamu harus membuat waktu. Dan di sini juga buat kita apakah kalau firman Tuhan itu penting buat kita, kalau firman Tuhan adalah otoritas dalam hidup kita, atau kalau kita mau menemukan Tuhan, kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, yang pertama kita harus datang ke firman-Nya. Karena disitulah Tuhan mau berbicara kepada kita. Melalui firman Tuhan itu. Karena firman itu adalah hidup. Yaitu firman Tuhan hidup dan dikatakan juga lebih tajam dari pisau bermata dua gitu.
Dan saya percaya ketika kita merenungkan, membaca firman itu, kita datang dengan seperti yang tadi poin pertama, rasa haus, kita datang ke firman Tuhan, kita baca itu, disitulah Tuhan akan berbicara gitu. Tuhan akan menyatakan keinginannya, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan juga visinya, menyatakan kerinduannya dalam hidup kita. Setelah Tuhan akan menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Yang pertama. Yang kedua, di manakah Tuhan berada? Di manakah Tuhan bisa menyatakan dirinya? Selain firman, yang kedua adalah tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan ini berbicara mengenai apa? Mengenai komunitas. Komunitas orang percaya, perkumpulan orang percaya di mana di sana kita ini tertanam. Dan ini sangat penting sekali. Saya mau katakan kepada saudara, ini sangat penting sekali bahwa kita ini tertanam di sebuah komunitas Kristen. Kita tertanam di sebuah gereja Tuhan. Kita tertanam di perkumpulan orang percaya. Dan tertanam ini bukan cuma berbicara mengenai ya udah pokoknya datang atau punya kartu anggota gereja atau tercatat beribadah di gereja ini atau itu. Enggak. Tertanam, saya mau katakan kepada saudara, tertanam ini berbicara mengenai di sana juga melayani. Kalau kita mau hidup kita ini berdampak, kalau kita mau bertemu, berjumpa dengan Tuhan, kalau kita mau hidup kita ini dijamah Tuhan, kita harus tertanam, kita harus ada di sebuah gereja Tuhan, dan kita harus melayani di sana. Karena hanya ketika kita melayani, disitulah baru hidup kita ini bisa berdampak. Dan saya percaya, pasti di dalam tubuh Tuhan, gereja Tuhan, pasti akan ada hal yang bisa dikerjakan. Gitu. Pelayanan ini bukan cuma berbicara mengenai pelayanan di altar, WL, pemusik, atau pembawa firman. Enggak, ada pelayanan begitu banyak gitu. Begitu banyak yang bisa dikerjakan di sebuah komunitas itu. Dan saya percaya kepada setiap kita itu Tuhan kasih kita talenta. Tuhan kasih kita talenta untuk dikembangkan. Semua orang pasti ada bakat, mungkin ada minat, tapi ada talenta yang dipercayakan kepada kita. Jangan sampai kita jadi kayak hamba yang punya satu talenta, yang takut gitu, yang nggak mengembangkannya gitu. Mengembangkannya ini berbicara mana? Berbicara kita harus cari, kita harus gali, kita harus coba. Kita coba. Yang penting di sini adalah bukan bisa atau nggak bisa. Yang penting di sini apakah kita mau mencari gitu Tuhan. Kita mau datang ke Tuhan, kita mau datang dan bertanya, apa sih yang aku bisa lakukan gitu kan? Rasa haus untuk mengenal Tuhan itu bisa diwujudkan juga dengan melayani dan mencari apa sih yang aku bisa lakukan di sini gitu, di tubuh Tuhan, di komunitas Tuhan. Akan ada banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi itu tugas kita, itu tanggung jawab kita untuk mencari, untuk mengembangkan talenta itu. Dan sebagai tubuh Tuhan, ya setiap tubuh Tuhan kan terdiri dari banyak sekali bagian gitu ya. Dan saya percaya setiap orang itu punya bagiannya masing-masing, punya perannya masing-masing. Tapi yang menurut saya Tuhan tuh mau kita ini berperan secara aktif, bukan secara pasif gitu. Secara aktif untuk berperan di situ, untuk melayani, untuk melakukan sesuatu, untuk mengembangkan gitu komunitas di situ gitu. Karena dengan melayani ini, ketika saya merenungkan ya, kenapa saya harus melayani? Karena justru ketika kita melayani itu, kita ini belajar banyak hal. Kita belajar kerendahan hati, kita belajar mengenai kerjasama, kita belajar mengenai untuk nggak cuma memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Kita diajari juga memiliki hati hamba, kita diajari untuk memiliki komitmen akan Tuhan. Kita akan diajari banyak hal, dan itu kita bisa dapat kapan? Yaitu ketika kita melayani. Bukan ketika kita kalau cuma hadir gitu ya, cuma datang, ya kita akan dapat firman Tuhan, kita akan dapat berkat Tuhan gitu kan. Tapi itu nggak cukup. Itu tidak cukup untuk membuat hidup kita ini memiliki dampak. Bahkan itu saya mau ajak kita semua, yuk kita mau melayani yuk kita mari sama-sama melayani di komunitas kita, di komsel kita, mungkin di gereja tempat mana kita berada, kita melayani di situ, kita aktif di situ, kita datang dan kita cari tahu apa sih yang aku bisa lakukan, dan kita lakukan dengan segenap hati, kayak Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, dan apapun itu,
Entah itu mungkin masak, mungkin suka membuat entah membuat kue atau suka suka menghias, buat prakarya apapun itu semua, saya percaya kita semua itu pasti punya talenta, punya keinginan, punya eh, apa ya, punya hal yang kita minati yang bisa kita pakai untuk membangun tubuh Tuhan. Dan itulah. Jadi pertama firman Tuhan, kedua tubuh Tuhan. Jadi kita bisa menemukan Tuhan di mana? Di firman Tuhan. Kita bisa menemukan Tuhan di mana? Di tubuh Tuhan itu melalui pelayanan. Dan yang terakhir, kita bisa menemukan Tuhan di hatinya. Di hati Tuhan. Hati Tuhan berbicara mengenai apa? Mengenai misi Tuhan. Mengenai jiwa-jiwa. Karena itulah pesan Tuhan yang terakhir di Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hati Tuhan itu ada di sana. Ini hal yang sangat amat penting yang Tuhan bilang sebelum dia pergi naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini Tuhan berbicara itu bukan cuma kepada murid-muridnya aja, Tuhan berbicara kepada kita semua gitu. Sebagai pengikutnya, sebagai muridnya, Tuhan berbicara kepada kita, hai kamu, jadilah, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Jadi buat kita semua, kalau kita mau menemukan Tuhan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus tahu hati Tuhan. Kita harus tahu misi Tuhan. Misi utama kenapa sih? Kenapa saya jadi orang Kristen? Pertama untuk diselamatkan, tentunya. Tapi yang kedua juga untuk pergi, untuk menjadikan semua bangsa muridnya, untuk mengabarkan Injil gitu. Itu yang Tuhan mau. Dan ketika kita melakukan itu janji Tuhan. Kita lihat di Matius 28 ayat 20, situ Tuhan berjanji, kalau kamu melakukan itu, ketahuilah, aku ini menyertai kamu. Disitulah, ketika kita melakukan itu, kita akan menemukan Tuhan di sana. Dan kita mengabarkan Injil, memberitakan Injil kepada orang, mengajari mereka apa yang Tuhan Yesus lakukan. Disitulah kita akan bisa datang, bisa memenuhi panggilan Tuhan. Baiklah ia datang kepadaku. Kita bisa menemukan Tuhan di sana. Dan Tuhan juga berbicara di Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Menurut saya ini suatu hal yang luar biasa gitu ya. Bagaimana tidak gitu kan. Tuhan Yesus di dunia itu kerjanya apa sih? Kerjanya Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus melakukan mujizat gitu. Tuhan Yesus menyembuhkan orang, mengusir setan-setan. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya yang luar biasa itu. Dan Tuhan Yesus di sini tuh bilang gitu, kalau kamu percaya sama aku, percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bukankah itu suatu hal yang dahsyat, suatu hal yang luar biasa gitu ya. Tuhan tuh mau memakai kita untuk mengusir setan. Tuhan mau memakai kita untuk menyembuhkan orang. Tuhan mau memakai kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus dulu itu lakukan. Bahkan ini Tuhan Yesus itu luar biasa. Bahkan dia bilang, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Tuhan Yesus nggak bilang, kamu akan bisa gitu. Tuhan Yesus nggak bilang, mungkin kamu akan mengerjakan. Enggak, kamu akan melakukan. Kamu akan melakukan. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku. Sini Tuhan bilang, Tuhan nyatakan juga, ketika kita punya kehausan akan Tuhan, ketika kita punya kehausan akan sesuatu yang bernilai kekal, itu kita merindukan akan kekekalan, merindukan akan Tuhan, kita mencari Tuhan. Tuhan bilang, kita juga akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Sudahkah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu? Gitu?
Karena kalau kita pikir, kalau kita belum mengerjakan itu, mungkin ya kalau menurut Yohanes 14 ayat 12, mungkin kita belum percaya. Kan di situ kan tertulis, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu bertanya kepada kita, sampai di mana kita ini percaya sama Tuhan? Sampai di mana kita menganggap Tuhan Yesus, menganggap Tuhan itu sebagai otoritas yang utama dalam hidup kita? Sampai di mana kita ini sudah mungkin juga menyerahkan hidup kita sama Tuhan? Sampai di mana kita menganggap Tuhan itu segalanya buat kita? Ini pertanyaan buat diri kita sendiri yang kita harus gumulkan. Karena Tuhan bilang, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, yang akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sungguh luar biasa. Sini saya juga melihat bagaimana Tuhan Yesus tuh, dia beriman, dia percaya bahwa kita, ketika kita percaya sama Tuhan, kita akan melakukan itu gitu. Jadi karena itu mari kita bangkit, kita cari Tuhan sungguh-sungguh, kita kenal Tuhan sungguh, siapa sih Tuhan Yesus itu? Apa sih maunya dalam hidup kita? Kita cari Tuhan, kita cari hatinya, kita cari firman-Nya, kita cari tubuhnya, kita cari misi Tuhan itu. Baiklah ia datang kepadaku. Jadi tubuh Tuhan, firman Tuhan, tubuh Tuhan, dan juga hati Tuhan, misi Tuhan, yaitu menjangkau jiwa-jiwa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Marilah datang kepadaku dan minum. Minum ini maksudnya apa? Apakah memang Tuhan itu kayak teh botol soso atau aqua gitu yang bisa minum gitu kan? Saya di sini juga mikir gitu. Bagaimana kita bisa ini minum dari Tuhan gitu? Gimana sih maksudnya? Apa sih maksudnya? Nah, buat saya ketika saya renungkan ini, minum ini berbicara mengenai ekspektasi. Ekspektasi sama Tuhan. Pertanyaannya, apakah yang kita apakah ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita datang ke Tuhan, apakah kita itu sekedar absen saja? Apakah sekedar biasa-biasa saja gitu? Ataukah kita datang ke Tuhan dengan sebuah ekspektasi, dengan sebuah harapan? Waktu saya merenungkan ini, saya jadi teringat tentang perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan yang sakit pendarahan ini, dia berkata, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan kalau mau membawa kalimat ini dalam konteks, kita harus ingat bahwa perempuan ini dia sakit pendarahan sudah lama sekali gitu. Dan sakit pendarahan di zaman bangsa Israel adalah sesuatu yang najis. Dia sebenarnya nggak boleh berkumpul, dia sebenarnya nggak boleh ketemu, dia harus mengurung dirinya sampai dia sembuh. Tapi dia nggak sembuh-sembuh. Dia udah ngabisin sebanyak uangnya, dia udah mencari ke berbagai tabib, tapi dia nggak sembuh-sembuh gitu. Ada keputusasaan gitu. Bisakah kita melihat keputusasaan dalam kalimat ini? Bisakah kita melihat ekspektasi dari perempuan ini yang sakit ini ketika dia datang ke Tuhan, ketika dia menjamah jubah Tuhan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apakah kita juga bisa memiliki ekspektasi yang sama ketika kita datang ke Tuhan? Siap-siap kita bisa gitu. Tapi juga tergantung seberapa hausnya kita gitu. Seberapa sih kita menganggap Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber ini. Asal ku jamah saja jubahnya. Ada keputusasaan, dia bilang, aku udah coba berbagai macam tabib, aku udah kesini kesana, uang udah habis untuk pengobatan. Asal ku jamah saja jubahnya, enggak, aku akan sembuh. Saya juga percaya ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ketika datang ke ibadah, ketika datang ke doa, ketika kita datang ke komsel dengan suatu ekspektasi untuk bertemu Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk
disegarkan kembali, untuk dibangun kembali. Ketika kita datang dengan ekspektasi itu, situlah hidup kita ini juga akan menjadi bisa berdampak. Ketika kita punya ekspektasi luar biasa akan Tuhan, Tuhan ini loh aku. Tuhan, aku butuh Engkau, Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau dalam hidupku. Aku butuh Engkau, Tuhan, dalam studiku, dalam keluargaku, dalam pekerjaanku. Dan ketika kita datang ke Tuhan dengan ekspektasi, kita datang, kita bawa itu ke hadapan Tuhan, kita serahkan itu dalam tangan Tuhan. Situlah buat saya, situlah minum itu seperti itu. Ketika kita draw from Him, ketika kita mencari Tuhan, mencari Dia dalam segala pergumulan kita, ketika mencari Dia, setelah kita minum. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berjanji juga, Dia akan membiarkan dirinya ditemukan. Saya percaya Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita, apa yang Dia mau, apa yang Dia rindukan buat kita. Mungkin jawabannya nggak langsung, tapi saya percaya Tuhan pasti akan menjawab. Mungkin jawabannya nggak sesuai dengan keinginan kita gitu, keinginan atau pikiran kita bagaimana Tuhan akan menjawab itu. Tapi Tuhan pasti akan menjawab, menyatakan dirinya gitu. Dan disinilah sekali lagi kita butuh firman Tuhan, kita butuh untuk ada tertanam di sebuah gereja. Kita butuh juga untuk terlibat dalam misi Tuhan dalam bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa itu gitu. Dan disitulah kita minum. Ini rahasia hidup murid yang berdampak itu ketika kita minum dari mata air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita datang ke ibadah nggak cuma biasa-biasa aja, tapi kita datang dengan ekspektasi. Kita datang dengan semangat. Tuhan, aku mau datang siapapun WL-nya, apapun musiknya, aku mau menyanyi, memuji-Mu Tuhan. Siapapun pengkorbannya, mungkin ngantuk, mungkin bosan, mungkin kepanjangan, kependekan, tapi aku mau menerima dari-Mu Tuhan. Aku mau terima firman-Mu, aku mau terima firman-Mu itu. Karena saya percaya mungkin cuma 1-2 patah kata, tapi ketika Roh Kudus bekerja di sana, itu akan berbicara jauh lebih banyak. Berbicara sangat amat banyak gitu. Tapi itu semua kembali tergantung ke kita juga. Apakah kita datang dengan ekspektasi? Kita datang dengan harapan akan jamahan Tuhan, harapan akan kesembuhan, pemulihan, akan breakthrough dari Tuhan. Sama kayak perempuan Samaria itu. Perempuan yang sakit pendarahan itu. Dia datang, dia mengekspektasi, dia mengharapkan benar-benar kalau menjamah coba Tuhan, dia akan sembuh. Dan di situ Tuhan Yesus juga berkata Tuhan Yesus merasakan ada tenaga yang keluar gitu. Itu juga ketika kita beriman sama Tuhan, berharap sama Dia, beriman sama Dia, kita mengharapkan kehadirannya, mengharapkan jamahannya, mengharapkan berkatnya, mengharapkan Dia. Situlah tenaga, seperti yang dikisahkan itu juga, ada tenaga yang keluar. Dan Tuhan pun bertanya, siapa yang jamah aku gitu Tuhan? Dan muridnya, kalau kita baca di situ, muridnya juga bingung, Tuhan, Yesus aneh banget, ini banyak orang gini kan, siapa semua orang juga menjamah gitu kan. Di situ juga kita bisa lihat banyak orang mungkin bisa datang ke Tuhan, tapi hanya untuk orang-orang yang benar-benar berharap, benar-benar percaya, beriman, benar-benar putus asa datang ke hadapannya, mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Hanya untuk orang itulah tenaga Tuhan itu disalurkan. Hanya untuk orang yang seperti itulah yang dikatakan di situ, tenaga Tuhan mengalir keluar ke perempuan yang sakit pendarahan itu. Itu buat saya itu yang berbicara bahwa kita harus datang ke Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan harapan bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman, melalui pujian, melalui persekutuan tubuh Tuhan. Berbicara kepada kita juga ketika kita melayani, ketika kita menginjili orang. Saya percaya disitulah Tuhan kita akan bisa bertemu
dengan Tuhan, kita akan bisa melihat hati Tuhan, kita akan bisa dijamah Tuhan. Dan ketika ketika di saat itulah kita minum dari Tuhan, kita expect dari Dia, ketika kita berharap sama Dia, di saat itulah kita minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itulah ketika kita sebagai murid Tuhan, kita mau hidup kita ini berdampak, kita harus haus. Kita harus datang kepada Dia. Dan kita harus minum. Dan disitulah saya percaya, disitulah dari dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mengalir aliran air hidup yang enggak ada habis-habisnya. Kenapa? Karena sumber yang sejati itu ada dalam diri kita. Mari kita mau akhiri, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Sungguh Tuhan, hamba-Mu ini tidak sempurna, tapi kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya Engkau, Roh Kudus, yang menyempurnakan semuanya. Hamba-Mu ini terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Tapi Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Engkau menyatakan, membukakan hal-hal baru buat diri kami, ketika kami merenungkan firman-Mu, ketika kami membaca firman-Mu. Materaikan semuanya dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh memiliki rasa haus akan Engkau, memiliki rasa haus dalam diri kami. Dan biarlah kami nggak cuma berhenti di rasa haus itu, tapi kami boleh datang kepadamu, kepada Tuhan Yesus, kepada air hidup itu, kepada Juru Selamat, kepada Raja dari segala Raja itu, kepada Anak Domba Allah yang sudah menebus kami. Bila kami boleh datang kepadamu Tuhan, kami boleh datang kepadamu mencari-Mu Tuhan di dalam firman-Mu, kami mencari-Mu Tuhan di dalam tubuh-Mu. Berikan buat kami pelayanan untuk kami lakukan Tuhan di dalam tubuh-Mu itu. Berikan kami keaktifan, berikan kami semangat Tuhan. Berikan kami hati yang mau untuk mencari apa talenta kami, apa yang bisa kami kerjakan di tubuh-Mu itu Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh memiliki hati seperti hati-Mu, hati akan jiwa-jiwa yang hilang. Dan biarlah kami seperti Engkau katakan Tuhan, bahwa siapa percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih daripada itu. Tuhan, ini janji-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan. Kami mau melakukan semua itu Tuhan, bukan supaya kami diselamatkan, karena kami ini sudah diselamatkan. Tapi justru karena kami ini diselamatkan Tuhan, justru karena kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Kami percaya Roh Kudus itu ada dalam diri kami. Maka mendorong kami untuk melakukan itu. Sehingga kami bisa memiliki dampak. Dan kami mau datang kepadamu Tuhan dengan ekspektasi, dengan harapan. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan harapan bahwa Engkau akan menjamah kami. Harapan bahwa Engkau akan memberkati kami. Harapan bahwa Engkau akan memulihkan kami. Harapan bahwa Engkau akan menyatakan diri-Mu kepada kami. Kami mau datang kepadamu dengan harapan sama seperti perempuan yang sakit pendarahan itu yang berharap kepadamu, yang berharap meskipun dikujamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Harapan yang sama itu kami juga mau miliki Tuhan. Kami mau menjamah, kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus datang kepadamu dengan harapan dan ekspektasi. Dan kami tahu disitulah Tuhan, Engkau akan menyatakan diri-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Teguhlah kaki di saat badai menyerang. Betapa berharga firman yang ku terima. Bapa, jadikan aku seperti-Mu, melakukan firman-Mu, menjadi murid-Mu.
serupa dan segambar dengan Kau Bapa, takkan berpaling. Mataku tertuju padamu. Melakukan firman-Mu, menjadi murid-Mu, serupa dan segambar dengan Kau Bapa, takkan berpaling. Melakukan firman-Mu, menjadi murid-Mu, serupa dan segambar dengan Kau Bapa, takkan berpaling. Mataku tertuju padamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan kembali ada ibadah onsite yang ada di beberapa kota. Mari kita boleh ikuti warta jemaat yang ada di kota-kota. Mari kita bersemangat terus untuk beribadah, ya, khususnya di masa-masa menjelang kedatangan Tuhan. Kita harus bersemangat melakukan bagian kita supaya kita boleh menjadi orang-orang yang berdampak sebagaimana tadi firman Tuhan disampaikan, menjadi murid yang berdampak. Demikian juga pada tanggal 17 Agustus kita akan memperingati proklamasi kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang ke-76 tahun. Barangkali ada di antara kita yang berkumpul di Konsulat Jenderal RI yang ada baik di Jerman maupun di Belanda. Mari kita jadi murid-murid yang berdampak. Kita boleh ikut serta bersosialisasi di tengah masyarakat untuk menjadi berkat di akhir zaman ini. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ingin supaya dalam rangka memperingati proklamasi ini kita tetap berdoa untuk masa depan bangsa kita ini, supaya keselamatan yang Tuhan sudah sediakan boleh ada, baik di Indonesia, baik juga di Jerman, di Belanda. Kita boleh menjadi alat-alat dalam tangannya untuk membawa kabar baik bahwa Tuhan sudah mati bagi mereka juga, supaya mereka boleh diselamatkan sama seperti kita. Mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh menutup ibadah kami pada pagi hari ini mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur kalau kami boleh mendapat kesempatan kembali untuk memuji, menyembah Tuhan. Walaupun kami masih ada di tempat kami masing-masing, namun kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali diberi kesempatan memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Berkati setiap pribadi yang boleh memuji Engkau dengan sungguh-sungguh walaupun kami ada di tempat kami masing-masing. Biarlah kami boleh beribadah dengan hormat dan takut kepada Tuhan, karena mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan sungguh kiranya Engkau boleh disenangkan dengan kehadiran kami dalam ibadah online hari ini. Berkati setiap kami yang sudah ikut serta dalam ibadah ini, supaya kami boleh menerima berkat-berkat yang sudah dibagikan tadi. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur buat tim pujian penyembahan yang sudah boleh membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Berkati tim pujian penyembahan yang sudah boleh membawa kami masuk dalam hadirat-Mu juga untuk pemberitaan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami perlu menjadi murid yang berdampak. Mari Tuhan, kiranya Engkau bekerja dalam hidup kami. Kiranya kami semua boleh mempunyai kehausan kepadamu Tuhan, supaya kami boleh datang kepadamu sebagai sumber
air hidup, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, sebagai orang-orang percaya yang senantiasa boleh menjadi berkat baik di tempat kerja kami, dalam keluarga kami, baik di dalam gereja, bahkan di luar komunitas di mana kami berada, bahkan kami menyerahkan hidup kami supaya kami kiranya boleh menjadi terang, menjadi garam. Khususnya kami berdoa untuk biarlah Kau memberkati Pak Adi yang sudah membagikan berita firman Tuhan ini. Berkati dia bersama seluruh keluarganya, supaya apa yang sudah ditaburkan tidak sia-sia, tapi boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Kami juga boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga seluruh jemaat yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu ini, supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, pada tanggal 17 Agustus ini kami juga akan memperingati proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-76 tahun. Kami tak habis-habisnya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan, sudah Engkau jaga selama 76 tahun. Walaupun ada begitu banyak tantangan, rintangan, namun Engkau sampai hari ini masih menjaga melindungi bangsa kami yang besar ini. Karena itu kami terus berdoa Tuhan untuk masa depan bangsa kami, supaya dalam peringatan 17 Agustus tahun dalam memperingati 17 Agustus tahun ini, kami juga boleh bersyukur kepada Tuhan dan memohon supaya Engkau terus memimpin baik Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo dengan wakilnya, dengan seluruh menteri kabinet yang di bawah pemerintahannya, dengan seluruh aparat pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah, bahkan seluruh TNI, Polri yang ada di Indonesia. Mereka boleh sungguh-sungguh maju dalam membangun NKRI menjadi negara yang kuat, bersatu, dan juga berjiwa Pancasila Tuhan di seluruh pulau yang besar di Indonesia, supaya Engkau jaga lindungi dari berbagai macam gelombang-gelombang kekacauan. Ya Tuhan, Engkau ubah orang-orang yang berjalan keluar dari garis NKRI ini. Engkau Engkau raja di atas segala raja. Kami tahu Tuhan, Engkau memerintah bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Jerman, di Belanda ini. Engkau berkati Tuhan, kami yang ada di Jerman, di Belanda, kalau tanggal 17 nanti, ada di antara kami yang juga akan ada di tengah komunitas yang ada, baik di konsulat Jenderal Republik Indonesia, baik yang ada di Jerman maupun di Belanda, supaya kami boleh Engkau jadikan kami berkat juga, menjadi murid-murid yang berdampak juga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh kegiatan kami sepanjang minggu ini, supaya kami tidak lupakan ada acara doa di kota-kota yang sudah ada Hope, yang ada Hope lokal di kota-kota. Biarlah setiap jemaat-Mu boleh bergabung menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Juga Hope Global pada hari Kamis, juga Komsel Perak Perkasa, Engkau berkati Tuhan, supaya kami menjadi bagian di dalam membangun apa yang kami perlu bangun di akhir zaman ini. Terima kasih ya Tuhan. Kau kiranya boleh memberkati baik yang bekerja, baik para ibu rumah tangga, baik para generasi muda, baik generasi yang sudah bekerja maupun yang masih studi di Jerman, di Belanda ini. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan hikmat yang daripada-Mu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di bahu mereka. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang percaya yang berhasil menjadi terang. Mari Bapak memberkati seluruh jemaat GMI yang ada di semua kota. Kiranya Engkau boleh memberkati kami semua, dan sebentar kami akan meninggalkan online ini dengan berkat yang daripada-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita, mengedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin.